Maka dari itu gue berharap sih Pak Anies jadi presiden. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga mencerdaskan pendukung 02. Banyak yang bilang, kenapa ya syarat menjadi pendukung 02 itu harus bodoh. Tapi emang iya sih, setelah Kang Ridwan Kamil buka suara soal pendukung Prabowo yang rata-rata pendidikannya tuh menengah ke bawah. Tapi kalau menurut gua bukan masalah pendidikannya sih, tapi mungkin gak mau berpikir secara rasional ya. Gak mau riset dulu, mendukung karena suka jogetnya doang dan karena ada uangnya. Contohnya seperti ini, coba kita lihat ya. Saya dihina sama dia. Bang, saya urusan masih perempuan sama Bang ya. Kalau Abang sama sini aja. Ini guys, para pendukung 02 pada rebutan jatah ini. Orang, makanya jangan maruk. Itu di kubu sebelah. Kalau 01 mah datang itu karena hati nurani ya, gengs. Pengen perubahan gitu. Sebenarnya banyak banget sih alasan kenapa kita tuh nggak milih 02. Apalagi berpasangan dengan anak haram konstitusi. Kalau dari kepalanya aja udah menyepelekan etika, yang di bawah-bawah juga kayak gitu loh. Termasuk pendukungnya. Sebenarnya masih banyak alasannya. Kayak Prabowo tuh mau ngeberantas korupsi dengan mensejahterakan pejabat. Itu kan ide gila kalau menurut gua ya. Teruntuk pendukung 02 yang terhormat, gua cuma mau bilang, jangan terpengaruh dengan banyaknya pejabat ataupun artis yang ngedukung 02. Karena kalau 02 terpilih, gaji mereka naik dan usaha bisnis mereka itu dilancarkan. Sedangkan kalian dapat apa selain dapat bodohnya aja? Gue nggak habis pikir sih kalau sampai ada yang bilang tetap all in Prabowo. Gak apa-apa kita miskin, rakyat sengsara. Yang penting bisnis Pak Prabowo lancar jaya. Kalau sampai ada yang kayak gitu itu konyol sih. Jadi gengs, kalian para pendukung 02, udahlah, kasihan Pak Prabowo itu udah terlalu tua gengs. Biarkan beliau istirahat. Oke lanjut. Nah gengs, ini gue mau menanggapi video seorang ibu-ibu yang lagi viral ya, yang mengatakan gini, jangan pernah berdebat dengan pendukung 01 karena capek katanya. Oke, kita lihat dulu ya. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01 karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin... Oke, jadi gini loh. Berarti ibu ini sekuler ya. Karena udah nggak bisa lagi mendebat 01 yang selalu bicara data dan fakta. Makanya jadinya kayak gini. Sebelumnya mohon maaf ya. Ibu itu kan muslim kan ya. Kenapa memisah-misahkan urusan dunia dengan akhirat gitu? Padahal apapun yang dilakukan manusia di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya masing-masing. Termasuk memilih seorang pemimpin. Ya kalau menurut gua memilih pemimpin yang taat dengan agama itu penting. Jadi gini, supaya teman-teman 02 ini juga paham ya. Kalau menurut gua 01 itu nggak bawa-bawa agama kok. Karena kenapa? Ya karena semua ada di Pak Anies gitu. Beliau tuh smart, wibawa, berkarisma, merakyat, bersahaja. Paket lengkap pokoknya. Kalian pendukung 02 aja yang menggiring ke arah agama gitu. Kalau pendukung 01 nggak meminta kepada Allah, itu meminta kepada siapa lagi? Minta sama ibu gitu. Lagian bukannya kehidupan manusia itu pedomannya memang agama ya. Coba manusia kalau nggak berpedoman dengan agama, apa yang terjadi? Pasti semua dilanggar. Jadi nggak bisa dipungkiri ya geng. Jejak rekamlah sebagai bukti bahwa apa-apa aja yang sudah dikerjakan di masa pemerintahannya Pak Anies Baswedan. Intinya kita sebagai anak muda harus memilih dengan hati nurani. Jangan karena ikut-ikutan doang, apalagi karena uang. Jadi apa yang diungkapkan ibu-ibu itu sebenarnya terbalik ya. Tapi ya itulah mereka gengs. Mereka mau dijelasin pakai data, fakta. Ujung-ujungnya kata-kata terakhir juga. Yang penting all in Prabowo. Itulah. Misalkan ya, pendukung 02 itu komen, kenapa ngapain pilih Pak Anies? Anies itu cuma janji manis doang. Nah, habis itu langsung dijelasin dong. Kalau Anies itu nggak hanya janji manis doang. Buktinya dia nepatin janji kok. Komitmen di Jakarta selama 5 tahun. Terus apa kabar dengan Jokowi dan Gibran? Di Jakarta ingkar janji, Gibran di Solo juga gitu, sama juga. Bapak anak sama-sama ingkar janji, gengs.
Jakarta Solo. Baru 2 tahun aja, warganya udah ditinggal minggat, udah dikasih data tuh, pendukung 02. Tapi masih ngeles lagi gitu ke persoalan yang lain. Tapi Angin kan nggak punya KTP bang. Habis itu gue jelasin lagi tuh di VT soal analogi Angin nggak punya KTP. Sampai ada data satelitnya lagi. Udah dijelasin pakai data. Masih komen lagi. Masalah kampanye bawa-bawa Jibril katanya. Itulah pentingnya. Nonton video tuh jangan sepotong-sepotong ya kan. Sesat jadinya. Pokoknya nggak habis-habis kalau mereka komen tuh. Mau dikasih data sama fakta sekalipun juga nggak bakalan bisa gitu. Maka dari itu gue berharap sih ya Pak Anies jadi presiden. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga mencerdaskan pendukung 02. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.